Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melisa Nopriana Sipatu. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Konsentrasi Budidaya Perairan Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya mengenai ekotoksikologi pada perairan. Jadi sebelum mengetahui apa itu ekotoksikologi perairan, sebaiknya kita mengetahui dulu ekotoksikologi itu apa. Ekotoksikologi adalah ilmu yang mengkaji perubahan-perubahan ekosistem yang mengalami gangguan jangka panjang atau pendek, atau suatu ilmu tentang hubungan antara bahan-bahan racun dan organisme yang hidup dalam suatu lingkungan. RIMA 2010. Sementara itu, yang dimaksud dengan ekotoksikologi perairan yaitu suatu ilmu yang berhubungan dan berkaitan antara bahan-bahan yang beracun dengan organisme yang hidup di perairan. Jadi salah satu yang menyebabkan perairan dapat menjadi racun yaitu salah satunya adalah sampah plastik yang dibuang ke perairan, misalnya sungai ataupun laut. Pengertian sampah. Menurut Aswar 1990, sampah adalah suatu yang tidak dipergunakan lagi atau yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang. Maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Berdasarkan pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah materi atau sisa bahan baik oleh manusia maupun alam yang tidak digunakan atau tidak mempunyai nilai yang dapat membahayakan lingkungan jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi sampah dapat menjadi toksik atau racun bagi perairan karena di dalam suatu perairan ada ekosistem, biota ataupun organisme yang hidup di dalam perairan tersebut. Karena sampah plastik bukan berasal dari senyawa biologis yang mudah terurai. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi atau non-biodegradable. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun agar dapat terdekomposisi atau terurai kembali dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara karena sampah plastik mengandung zat-zat kimia yang berbahaya atau memiliki salah satu senyawa yaitu polimer. Menurut Jafri 2015. Jadi untuk memperlengkapi tugas praktikum saya, di sini saya membuat sebuah video tentang wawancara salah satu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sungai. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Jadi ini adalah lokasi tempat saya melaksanakan kegiatan praktikum ekotoksikologi perairan di Desa Persiapan Japdan, Kecamatan Muara Wahau. Ini adalah kondisi aliran sungai yang terpantau. Selamat sore, baik. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum, yaitu untuk mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di daerah perairan sungai. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak yang ada di sebelah saya sebagai narasumber untuk mengetahui keadaan sungai yang ada di Desa Japdan. Halo Pak, selamat sore. Perkenalkan, saya Melisa, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Di sini saya akan melakukan salah satu tugas praktikum saya agar saya dapat lulus dalam mata kuliah
tentang ekosistemologi perairan. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai sungai yang ada di Desa Japdan. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Abdurrahman. Di sini sungainya sangat bersih ya Pak. Apakah di sini masyarakatnya menjaga kebersihan atau bagaimana ya? Iya, kalau di sini sih masyarakat semua tidak ada yang membuang sampah ke sungai. Semua dibakar di depan rumah masing-masing. Jadi di sini masyarakatnya untuk mengatasi sampah itu mereka tidak membuang ke sungai, melainkan membakarnya ya? Dikumpulkan di satu tempat, kemudian dibakar. Oh iya. Kemudian ada nggak misalnya masyarakat yang masih ngeyel nih membuang sampah di sungai? Ada juga, tapi kalau pada saat musim banjir, air besar, ya, sampah-sampah itu larut semua. Yang ada di pinggir-pinggir begini, ini semua larut. Larut ya. Jadi kalau menurut Bapak, ketika ada masyarakat yang masih ngeyel nih membuang sampah ke sungai, itu perlu dikasih edukasi atau langsung dikasih sanksi untuk masyarakat di tempat ini? Kita juga hanya dikasih tahu aja bahwa lain kali jangan dibuang kalau pada saat air yang kondisi seperti ini surut. Tapi kalau dia besar kan kadang-kala yang tidak dibuang itu pun ikut juga larut di bawah air sungai. Oh iya. Apakah juga di sini Pak masyarakatnya itu berarti lebih sadar akan lingkungan juga ya? Ya. Oke. Dari Bapak sendiri nih mengenai tentang sungai ini dimanfaatkan sebagai apa ya Pak? Dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat untuk cari ikan, nelayan yang di pinggir-pinggir sungai. Ini dijadikan sebagai tempat pencarian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sungai ini ya? Ya. Kalian juga dipakai untuk air minum, konsumsi. Oh ini dikonsumsi juga? Ya. Tetapi masyarakat di sini tidak jamban itu di rumah sendiri ya? Iya. Oh iya. Pentingnya sungai itu seperti apa menurut Bapak bagi manusia nih? Ya, sebagai sumber air bagi masyarakat dan perkebunan yang ada di sekitarnya. Sumber kehidupan ya Pak? Ya, untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, jadi ini memang harus dijaga ya Pak agar tetap bersih. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya lakukan sesi wawancara dengan Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maafkan Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Dari praktikum ekotoksikologi perairan dapat disimpulkan yaitu dari adanya praktikum ini kita harus lebih meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga kebersihan lingkungan dari banyaknya sampah-sampah terutama pada daerah perairan agar terhindar dari sampah-sampah yang dapat membahayakan perairan karena perairan yang sudah terkontaminasi terhadap sampah plastik dapat membahayakan ekosistem dan organisme yang hidup di perairan tersebut, bahkan bisa berdampak bagi manusia sendiri. Jadi pesan dari praktikum ini, mari menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, agar tidak ada lagi toksik-toksik mengenai lingkungan. Jadi itulah kegiatan dari pelaksanaan praktikum saya. Semoga dengan adanya tayangan ini dapat membantu teman-teman yang mengambil mata kuliah ekotoksikologi perairan juga, serta dapat menjadi sumber bagi teman-teman yang mendengarkan. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dalam penyampaian materi saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya. See you.